Kembali bersama kami di Kawanua Info, kita membahas mengenai penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak pemirsa, terutama di Indonesia banyak menyerang sapi ya pemirsa. Sebenarnya berapa banyak sih hewan ternak yang ada di negara kita ini pemirsa ya? Kita lihat informasi berikut bahwa data dari Kementerian Pertanian di Indonesia jumlah sapi potong sekitar 16 juta ekor, kemudian sapi perah ada 600.000 ekor. Dan kerbau hampir 900.000 ekor. Dengan begitu pemirsa, total hewan ternak yang ada di Indonesia berkisar 18 juta ekor hewan ternak. Itulah mengapa dengan adanya wabah PMK ini ya pemirsa, penyakit mulut dan kuku dikhawatirkan dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia yang masih banyak bergantung ke ternak begitu pemirsa, beternak ya pemirsa. Dan apalagi menjelang perayaan Idul Adha begitu pemirsa, harusnya peternak sudah menyiapkan sapi untuk dikurbankan, tapi sayang kalau terkena virus terpaksa mungkin dimatikan atau memang mati akibat virus PMK. Nah, kita lihat pemirsa slide berikutnya di mana apakah PMK menular ke manusia? Ini juga yang jadi salah satu keresahan masyarakat Indonesia karena seperti kita tahu ya, ada juga penyakit-penyakit pada hewan lainnya, misalnya cacar monyet atau monkeypox di luar negeri sana pemirsa yang ternyata juga bisa menyerang manusia, bisa menular ke manusia. Nah, lalu apakah PMK ini bisa menular ke manusia, apalagi manusia yang memakan daging hewan yang terinfeksi virus PMK? Kita lihat pemirsa, PMK merupakan penyakit hewan ternak yang sangat menular antar hewan. Jadi antar hewan dia sangat menular walau tidak menular ke manusia. Syukurlah ya pemirsa, ternyata tidak menular ke manusia. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia menyatakan PMK bukan merupakan masalah kesehatan masyarakat. Secara teoritis untuk menjadi penyakit yang menjangkiti manusia, pemirsa, virus harus melewati batas spesies dengan susah payah dengan dampak yang kecil pemirsa ya. Kemudian kasus manusia terakhir yang dilaporkan di Inggris terjadi pada tahun 1966 dengan gejala ringan seperti demam, sakit tenggorokan dan luka pada kaki dan mulut serta lidah. Umumnya penyakit ini sembuh dalam sepekan. Kalau mau lihat PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Padahal ada juga satu penyakit yang hampir mirip, tapi ini biasanya menyerang anak-anak, begitu juga dengan remaja bahkan dewasa, tapi flu Singapura pemirsa. Sebenarnya hampir mirip, dia juga ada luka-luka di bagian mulut, kemudian tangan dan kaki, tidak kuku pemirsa, tapi ke tangan dan kaki mengalami luka-luka. Tapi itu adalah virus yang berbeda ya. Jadi sekali lagi untuk PMK bahwa dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia itu tidak menjangkiti manusia. Oke pemirsa, lalu apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani PMK ini? Sebelum kita lanjut, kita ke informasi lain terlebih dahulu, di mana pemirsa, kulit putih bersih bercahaya jadi dambaan kaum Hawa. Berbagai cara pun ditempuh demi memperoleh kulit impian. Tidak hanya menggunakan serangkaian perawatan, kini suntik putih juga mulai digandrungi. Namun apakah prosedur ini aman bagi kesehatan? Berikut kami hadirkan informasinya. Sebagian besar kaum Hawa mendambakan kulit yang putih, bersih, dan bercahaya. Tidak heran wanita punya rutinitas perawatan kulit tersendiri. Tidak hanya akrab dengan beragam produk pencerah kulit, kini tren suntik putih atau infused whitening kian diminati. Hasilnya yang instan membuat banyak wanita memilih suntik putih untuk mencerahkan warna kulit. Jadi sebenarnya suntik atau infused whitening atau infus putih atau suntik pencerah atau sejenisnya lah, itu sebenarnya sudah sering atau sudah awam didengar oleh masyarakat ya. Nah, biasanya bahan-bahan yang paling banyak digunakan itu adalah bahan yang mengandung bahan-bahan pencerah, misalkan vitamin C dan glutathione, atau sering disebut dengan antioksidan. Antioksidan ini berfungsi sebenarnya pada dasarnya, pada awalnya bertugas untuk memapar radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Nah, cuman yang banyak beredar di masyarakat awam ini adalah oknum-oknum yang melakukan suntik putih atau infused whitening atau sejenisnya itu menggunakan bahan-bahan yang tidak diregulasi oleh pemerintah atau
seperti Kementerian Kesehatan atau BPOM. Kalau mau dibilang aman atau tidak, menurut saya jika dilakukan di tempat yang tepat, dalam artian di klinik yang memiliki izin, yang dilakukan oleh dokter atau perawat ataupun tenaga medis yang sudah memiliki surat izin praktek, tentunya relatif aman. Ia pun menjelaskan kandungan suntik putih biasanya vitamin C dan glutathione yang merupakan antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Suntik putih tersebut atau infus whitening itu isinya misalkan vitamin C ataupun glutathione. Vitamin C itu kan pada dasarnya relatif aman ya, karena berapapun yang masuk dalam tubuh kita tentunya akan keluar melalui urin atau saluran kencing kita. Nah, tentunya ada dosis yang akan digunakan sesuai dengan apa yang dosis aman yang akan digunakan. Nah, itu yang tahu kan tentunya adalah dokter atau tenaga medis, ya. Di luar dari itu, misalkan ada yang memberikan misalnya senyawa glutathione. Nah, glutathione ini sebenarnya kalau kita ketahui bersama adalah mother of antioksidan. Di dalam tubuh kita itu ada antioksidan alami yang terproduksi dari dalam tubuh kita, misalnya glutathione ataupun superoxide dismutase dan katalase. Nah, ibu dari semua antioksidan ini yang memproduksi untuk memapar radikal bebas dari dalam tubuh kita itu adalah glutathione. Tapi efek samping dari glutathione ini jika dimasukkan ke dalam tubuh itu dapat merubah eumelanin menjadi peumelanin. Nah, eumelanin itu apa? Eumelanin itu adalah melanin atau sel warna kulit yang lebih berwarna agak gelap atau agak kecoklatan. Sedangkan peumelanin ini melanin yang lebih terang. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh beberapa klinik atau beberapa praktisi dengan menyebutkan ini adalah sebagai suntik putih. Kombinasi dari dua macam zat ini akan membuat efek pencerahan kulit. Tapi sebenarnya pencerahan kulit yang didapatkan itu sebenarnya tidak permanen. Menurut Dr. Christian, kulit cerah yang didapat dari suntik putih tidaklah permanen. Saat kulit terpapar dengan sinar UV, maka lama-kelamaan kulit akan kembali seperti semula. Regina Mangkei melaporkan untuk Kawanwa TV. Oke, kita kembali membahas PMK pemirsa. Lalu apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani wabah PMK di tanah air? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kawanwa Info.